Kalian tahu gak guys? Kaguya Otsutsuki sudah memberitahu kedatangan Momoshiki, Kinshiki, dan Urashiki kepada Hagoromo dan Hamura. Pada serial anime Naruto Shippuden episode 461, Hagoromo dan Hamura meminta ibunya untuk menghentikan proyek pemberian makan kepada pohon biju. Namun sayangnya Kaguya menolak permintaan itu, dan mengatakan bahwa ritual pemberian makan untuk pohon tersebut harus tetap dijalankan sampai yang lainnya datang ke bumi. Hagoromo pun kepo dan bertanya siapakah mereka yang dimaksud ibunya, akan tetapi Kaguya belum mau memberitahu mereka berdua. Sampai saat Hagoromo akan melawan ibunya, barulah Kaguya menceritakan asal-usulnya, dan menceritakan 3 orang yang bakal menjemputnya, yaitu Momoshiki, Kinshiki, dan Urashiki Otsutsuki untuk kembali ke asal mereka. Kaguya menceritakan bahwa mereka bertiga berbeda dengan dirinya yang masih memiliki rasa kasihan dan cinta. Mereka bertiga tidak memiliki rasa kasihan dan cinta sedikit pun, dan hanya menginginkan kekuatan. Kalian tahu gak guys? Sebelum drama Sasuke meninggalkan desa yang dicegat oleh Naruto. Ternyata hal itu juga pernah terjadi pada guru mereka loh guys. Orochimaru yang terobsesi untuk menguasai ninjutsu terlarang khususnya jutsu keabadian, membuat dirinya telah banyak merugikan pemerintahan desa Konoha, karena telah banyak menculik para ninja Konoha dan menjadikan mereka kelinci percobaan dalam eksperimennya. Hal tersebut ternyata sudah dicurigai oleh Hiruzen Sarutobi selaku Hokage ketiga. Setelah dirinya membaca kitab dan gulungan yang berisi kinjutsu atau jutsu terlarang, Orochimaru memutuskan untuk meninggalkan desa guna mendapatkan kekebasan dalam melakukan penelitiannya. Saat akan meninggalkan desa Konoha, Orochimaru dicegat oleh Jiraiya dan membujuknya untuk tidak meninggalkan desa. Walaupun mereka berdua harus bertarung, ternyata hal yang dilakukan Jiraiya tidak membuahkan hasil dan Orochimaru tetap pergi meninggalkan desa Konoha. Gimana pendapat kalian nih guys? Kalian tahu gak guys? Apakah impian seorang Orochimaru? Saat ditanya oleh Jiraiya mengenai impiannya, Orochimaru mengatakan bahwa dia ingin menguasai ninjutsu dan menjadi yang terkuat. Hal tersebut membuat Orochimaru menjadi salah satu si jenius dari desa Konoha yang menguasai berbagai macam jutsu. Khususnya jutsu terlarang yang dibuat Hokage kedua. Saat berada di perpustakaan rahasia desa Konoha, Orochimaru menerobos ke dalam setelah mengalahkan penjaganya. Ia terlihat sangat senang melihat semua gulungan dan buku yang penuh dengan ninjutsu. Untuk menguasai satu jutsu terlarang yaitu Yamata no Orochi, Orochimaru membutuhkan waktu 1 bulan. Hal tersebut dirasa mustahil oleh Orochimaru mengingat waktu dan usianya sebagai manusia biasa sangatlah singkat. Oleh karena itu, Orochimaru mencoba menguasai dan menyempurnakan jutsu keabadian agar dia dapat membaca dan menguasai semua jutsu yang ada di perpustakaan tersebut. Wah rajin sekali Orochimaru ini ya. Kalau kalian gimana nih guys? Kalian tahu gak guys? Perisai terkuat melawan tombak terkuat. Kimimaru yang telah memasuki perubahan segel kutukan fase ketiga, membuat dirinya memiliki kekuatan berlipat ganda. Dengan kemampuan Kekai Genkainya, Kimimaru dapat memanipulasi tulang yang berada dalam tubuhnya seperti cambuk tulang. Cambuk itu digunakan Kimimaru untuk mengikat Gaara, dan menggunakan tangan kirinya yang dibentuk menjadi tombak dengan kepadatan tulang yang sangat keras untuk menembus pertahanan Gaara. Gaara pun gak mau kalah guys. Dia pun mengeluarkan pertahanan terkuatnya yang bernama pertahanan super sempurna, Shukaku no Tate, atau perisai Shukaku. Tombak dan perisai pun saling beradu, Kimimaru dengan percaya dirinya berusaha menembus pertahanan sempurna Gaara tersebut. Akan tetapi pertahanan Gaara lebih kuat guys karena membuat perisai tersebut dari mineral-mineral terkuat yang ada di dalam tanah. Akhirnya tombak tulang terkuat Kimihime hancur, dan perisai Gaara belum terkalahkan. Gimana pendapat kalian nih guys? Kalian tahu gak guys? Jiraiya pernah ditunjuk menjadi Hokage kelima. Pada serial anime Naruto episode 81. Setelah kematian Hiruzen Sarutobi, Koharu dan Homura datang menemui Jiraiya yang sedang fokus dengan kegiatan penelitiannya. Koharu dan Homura yang menjabat sebagai tetua desa, mencoba membujuk Jiraiya untuk menjadi Hokage kelima. Pasca peperangan yang dilakukan antara murid dan guru itu, membuat kekuatan desa menurun drastis guys. Koharu dan Homura berpendapat hanya Jiraiya yang pantas untuk menjadi Hokage selanjutnya. Dilihat dari segi kekuatan dan kecintaannya kepada desa Konoha meskipun menjadi ninja pengembara. Awalnya Jiraiya tidak memperlihatkan tindakan penolakan atas penawaran yang diajukan 2 orang tua tersebut guys. Akan tetapi raut wajah Jiraiya berubah setelah Koharu mengatakan bahwa mereka telah melakukan rapat darurat dengan atasan negara api untuk menunjuk Jiraiya sebagai Hokage secara sepihak,
tanpa melibatkan Jiraiya dalam rapat tersebut. Pantes Jiraiya gak mau jadi Hokage. Kalian tahu gak guys? Dikira cupu ternyata suhu. Saat pertarungan ujian Chunin ketiga, Rock Lee berhadapan dengan Gaara. Melihat tampangnya yang cupu membuatkan Kuro dan Temari meremehkan Lee. Saat awal pertarungan Lee dibuat kewalahan, karena serangan yang ia lancarkan tidak ada yang berhasil mengenai Gaara, dan malah sebaliknya, Lee berhasil ditangkap Gaara dan menghempaskannya dengan keras ke dinding. Sampai akhirnya Lee diberikan izin oleh gurunya Maito Gai untuk melepaskan dua buah benda yang dipasang di kedua kakinya. Sambil tersenyum sinis, Temari mengatakan meskipun dengan melepaskan beban yang gak bermutu itu, Lee tidak akan mungkin mengungguli Gaara. Sampai Lee mengangkat beban itu dan menjatuhkannya ke tanah. Ternyata berat beban tersebut cukup untuk mengguncang arena pertarungan loh guys dan membuat Temari tercengang. Lalu Lee seakan terlepas dari belenggunya dan kecepatannya meningkat drastis dan berhasil melukai Gaara. Wah keren ya guys. Gimana nih pendapat kalian? Kalian tahu gak guys? Dua orang ini memiliki bentuk perubahan kutukan yang spesial. Dari sekian banyak perubahan yang terjadi pada anak buah Orochimaru, seperti Sakon dan Ukon, Jirobo dan Kidomaru, serta eksperimen Orochimaru yang lain, memperlihatkan bentuk dan warna perubahan yang hampir sama. Akan tetapi ada dua orang yang memiliki perubahan yang berbeda loh guys. Dia adalah Sasuke Uchiha dan Kimimaru. Sasuke dapat masuk ke mode kutukan dengan tubuhnya yang berwarna abu-abu gelap. Ditandai dengan simbol shuriken di hidungnya, serta memiliki sayap seperti tangan berselaput, dan Chidori berwarna hitam. Sedangkan Kimimaru memiliki warna yang serupa dengan perubahan yang hampir menyerupai monster tulang berekor. Kimimaru dapat membuat sebuah senjata seperti bor dari tulangnya yang keras. Menurut kalian perubahan siapakah yang paling keren guys? Kini saatnya Neji berhadapan dengan Kidomaru. Kidomaru tidak begitu terampil dari segi taijutsu dan memiliki kemampuan menghindar yang kurang bagus. Dia berhasil diserang oleh Neji menggunakan jurus Juken no Hake Rokujuyosho. Beruntung dia sempat melapisi tubuhnya dengan perisai emas sehingga dampak serangan Neji bisa diminimalisir. Kidomaru menyadari kelemahannya tersebut dan langsung mengambil tindakan dengan menyerang dari jarak jauh sambil bermain-main dengan Neji. Akibatnya Neji tidak dapat melakukan penyerangan dan hanya bertahan dari serangan Kidomaru. Akhirnya Kidomaru bermaksud menyerang titik buta Neji dengan menggunakan anak panahnya. Akan tetapi saat anak panah tersebut akan mengenai titik buta Neji, Neji pun berbalik dan mengenai bagian tubuhnya yang lain. Kidomaru terdiam beberapa saat, sambil melihat keadaan Neji. Kesempatan ini dimanfaatkan Neji dengan mengalirkan Juken ke dalam benang Kidomaru. Kidomaru yang tidak menyadari serangan Neji pun langsung mendadak jatuh dari batang pohon karena bagian dalam tubuhnya yang cedera akibat Juken. Saat Gai, Ebisu dan Genma terpojok oleh 7 pendekar pedang Kirigakure. Mereka benar-benar hampir putus asa, ini dikarenakan lawan mereka adalah para Jonin yang haus darah dan terkenal sadis. Juzo Biwa menakuti ketiga anak tersebut dengan mengatakan pedang Kubi Kiribochonya sedikit retak dan akan menghisap darah mereka bertiga untuk regenerasinya besi pedang tersebut. Sebelum mereka bertiga diserang datanglah ayah Gai yang bernama Maito Dai yang merupakan seorang genin di desa Konoha. Dai mengorbankan dirinya untuk melindungi ketiga anak tersebut. 7 versus 1 bukanlah hal yang mudah. Dai menggunakan jurus andalannya dengan mengaktifkan Hachimon Tonkou atau membuka gerbang ke-8 yaitu kematian. Dari pertarungan tersebut Dai berhasil menyisakan 3 orang yaitu Fugukugi Suikazan, Juzo Biwa, dan Raiga Kurosuki. Sebelum kematiannya Dai sempat menurunkan jurus Hachimon Tonkou kepada putranya yakni Maito Gai. Kalian tahu gak guys, Kabuto pernah melakukan ini kepada Hinata. Siapa yang tidak kenal dengan Kabuto? Yap, dia adalah salah satu otak dan dalang dari PDS 4. Dia merupakan salah satu shinobi yang pernah bekerja untuk Danzo dan Orochimaru. Selain ahli di bidang mata-mata, Kabuto juga ahli di bidang medis dan penyembuhan. Kabuto ternyata pernah menyelamatkan nyawa Hinata loh guys. Saat ujian Chunin yang keempat sedang berlangsung sakit di jantungnya kambuh, pasca bertarung melawan Neji pada ujian Chunin yang ketiga. Kabuto yang menyamar menjadi Anbu Hitam langsung mendekati Kiba dan Hinata, dan membawanya ke tempat yang aman. Hanya dengan meletakkan tangannya di dada Hinata, Kabuto menyembuhkan sakit di jantung Hinata. Kiba menjadi saksi penyembuhan tersebut dan melihat perubahan di raut wajahnya yang tidak merasakan sakit lagi. Wah ternyata Kabuto baik juga ya guys.
Gimana nih menurut kalian? あんたは怪しいもんじゃないよ。